Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel gua Bro Brewok dan gua sendiri Andro Sender. Di video kali ini gua mau bahas soal finasteride karena banyak banget ya yang nanyain di kolom komentar video gua itu soal produk Finmix dan finasteride. Dari yang gua tahu, produk finasteride ataupun Finmix ini biasa digunakan untuk kalian yang mengalami penipisan pada bagian rambut ataupun yang mengalami kebotakan pada bagian rambut. Jujur di gua sendiri ini baru mengetahui apa itu finasteride dan mungkin juga dari kalian masih asing mendengar dari kandungan finasteride ini sendiri. Yang akan kita sama-sama belajar untuk mengetahui apa itu finasteride, dosisnya berapa untuk penggunaan bagi kalian yang mengalami kebotakan pada bagian rambut ataupun penipisan pada bagian rambut. Di sini kita sama-sama belajar. Gue juga masih mempelajari apa itu finasteride dan jujur gue belum pernah menggunakan finasteride. Jadi kita sama-sama belajar. Dan di sini gue langsung aja searching apa itu finasteride menurut dari website dari Halo Dokter. Nanti gue sertakan link dari website dari Halo Dokter yang membahas soal finasteride. Di sini gue bacain. Finasteride adalah obat untuk mengatasi pembesaran prostat jinak atau benign prostate hyperplasia ataupun BPH. Obat ini juga dapat digunakan untuk mengobati kebotakan pada pria yang disebabkan oleh kelebihan hormon androgen ataupun androgenetic alopecia. Nah, berarti dari yang gue baca, finasteride ini sama seperti minoxidil ya, tapi kalau minoxidil ini untuk mereka yang diciptakannya minoxidil ini untuk yang mengalami hipertensi ya, kalau nggak salah, koreksi jika gua salah. Namun finasteride ini diciptakan itu untuk bagi pria yang mengalami pembesaran prostat jinak. Jadi memang ada dua fungsi ya, yang awalnya hanya untuk mengatasi pembesaran prostat jinak, tapi juga bisa digunakan untuk bagi pria yang mengalami kebotakan yang disebabkan oleh kelebihan hormon androgen. Gua lanjut. Finasteride bekerja dengan cara menghambat produksi hormon dihidrotestosteron ataupun hormon DHT, dan biasa diterangkan di produk untuk menumbuhkan rambut ataupun mencegah kebotakan itu hormon DHT blocker ya. Hormon ini merupakan salah satu penyebab pembesaran kelenjar prostat dan kerontokan rambut pada pria. Oh, berarti penyakit pembesaran kelenjar prostat ini beriringan ataupun ditandai dengan pria yang mengalami kerontokan rambut. Jadi misalnya kalau memiliki penyakit pembesaran kelenjar prostat, ciri-cirinya itu ya ciri-ciri awalnya mungkin ya kerontokan pada rambut bagi pria. Lanjut lagi, dengan menghambat fungsi dari finasteride ini yaitu menghambat produksi hormon dihidrotestosteron ataupun hormon DHT. Finasteride dapat mengecilkan ukuran kelenjar prostat yang membesar sehingga penderita BPH bisa buang air kecil dengan lebih mudah. Sementara pada kebotakan, finasteride bisa meningkatkan pertumbuhan rambut di bagian kepala yang telah mengalami kebotakan. Berarti jika kalian secara tiba-tiba mungkin ya mengalami kebotakan, gua sarannya langsung cek aja ke dokter. Kemungkinan kalian mengalami pembesaran pada kelenjar prostat. Jadi alangkah lebih baiknya untuk mengetahui ataupun mendeteksi gejala awal dengan disertai kebotakan yang tiba-tiba, mungkin penipisan yang tiba-tiba, kalian bisa konsultasi terlebih dahulu kepada dokter yang bersangkutan. Jadi kalian juga bisa deteksi penyakit lebih dini ya, dengan ditandai kerontokan pada rambut, kalian sulit buang air kecil, kemungkinan ya kalau menurut pendapat juga kalian mengalami pembesaran pada kelenjar prostat. Jadi lebih baik konsultasikan dengan dokter yang lebih berpengalaman. Terus untuk finasteride ini adalah obat yang harus diresepkan dan untuk kategorinya itu penghambat 5 alpha reductase. Untuk manfaatnya meredakan keluhan akibat pembesaran prostat jinak atau BPH dan mengatasi kebotakan akibat androgenetik dan alopecia. Berarti kalau yang mengalami alopecia, kerontokan rambut dan penipisan rambut bisa menggunakan finasteride, dan ada produknya yang namanya itu Finmix. Finmix itu adalah singkatan dari finasteride dan minoxidil.
Jadi finasteride itu berfungsi untuk menghambat ataupun menumbuhkan kembali rambut yang rontok, dan juga minoxidil kalian tahu sendiri untuk menumbuhkan rambut. Jadi 2 kali ya. Kandungannya itu 2 kali untuk menumbuhkan brewok kalau dari pendapat gua. Tapi finasteride yang di sini yang gua tahu untuk prostat itu sudah pasti obat finasteride yang diminum ya, bukan yang dioles. Jadi berarti ya yang diminum juga finasteride yang diminum menurut gua ya bisa untuk menumbuhkan rambut yang mengalami kebotakan. Tapi berbeda dengan finasteride cair yang dioles di bagiannya rontok, itu hanya untuk menumbuhkan rambut, bukan untuk menyembuhkan pembengkakan atau pembesaran kelenjar pada prostat. Dan juga di sini gua bacain juga peringatan sebelum mengkonsumsi finasteride. Jangan menggunakan finasteride jika kalian ada alergi pada obat ini. Nah, itulah pentingnya kita konsultasi terlebih dahulu dengan dokter, jadi kita bisa mengetahui apakah kita ada alergi dengan obat finasteride ini atau tidak. Dan yang kedua, beritahu dokter jika Anda sedang atau pernah menderita penyakit hati seperti kanker prostat, penyakit hati, serta infeksi ataupun gangguan di saluran kemih termasuk struktur uretra. Jangan memberikan finasteride kepada anak-anak atau wanita, dan finasteride ini hanya digunakan oleh pria. Hindari berhubungan intim tanpa alat kontrasepsi seperti kondom dengan pasangan yang sedang mengkonsumsi finasteride jika Anda sedang hamil atau mungkin hamil. Mungkin ini untuk yang udah menikah ya, hindari berhubungan intim tanpa kondom. Jadi jika kalian mengkonsumsi finasteride, contohnya finasteride obat oral ya, bukan yang oles, itu jangan melakukan hubungan intim tanpa alat kontrasepsi seperti kondom. Hindari menyentuh finasteride yang sudah terbelah ataupun berbentuk bubuk jika Anda sedang hamil atau menyusui, karena obat ini dapat terserap melalui kulit. Ini untuk finasteride tablet ya, kita skip aja karena ini lebih kurang untuk yang finasteride berbentuk obat tablet. Oke, baiklah, mungkin itu aja penjelasan gua soal finasteride. Terlebih lagi ini yang gua jelasin kebanyakan dari finasteride tablet, tapi kita ambil sedikit kesimpulan bahwa finasteride itu memang cocok buat kalian yang mengalami kebotakan ataupun penipisan rambut ataupun alopecia. Jadi ini untuk efek samping ataupun yang penjelasan yang gue tadi itu kebanyakan untuk khususnya untuk finasteride yang obat yang diminum ya, bukan yang dioles. Tapi kalau yang dioles menurut gua memang berfungsi untuk menumbuhkan kembali rambut yang menipis, kebotakan, dan alopecia. Jadi jika kalian ingin hasil lebih maksimal menurut pendapat gue pribadi, dan jujur gue belum pernah pakai karena rambut gue itu belum mengalami kebotakan yang parah ataupun bisa dikatakan baru awal ya. Biasanya memang pria itu seiring bertambahnya usia akan mengalami pemunduran pada bagian rambut depannya. Contohnya seperti gua, sepertinya juga udah mengalami penipisan. Jadi buat mencegahnya itu kalian bisa menggunakan finasteride. Gue saranin jangan finasteride tablet ya. Kalau kalian ingin konsumsi tablet, lebih baik konsultasikan terlebih dahulu kepada dokter yang bersangkutan. Tapi kalau menggunakan finasteride yang cair yang khusus untuk dioles itu menurut gua gunakan di merek yang gue tahu ya, itu ada di Finmix, finasteride, dan minoxidil. Sama halnya seperti minoxidil. Minoxidil memang yang tablet itu digunakan untuk menurunkan tekanan darah, dan yang cair itu digunakan untuk menumbuhkan rambut ataupun brewok seperti itulah. Tapi gue saranin jangan coba-coba mengkonsumsi finasteride yang tablet kalau kalian belum konsultasi dengan dokter. Jadi yang gue tahu di online shop itu juga ada yang menjual finasteride tablet ya. Nah, buat kalian jangan coba-coba ya, kalian harus konsultasi terlebih dahulu dengan dokter karena terkait dari efek samping finasteride tablet itu, yaitu gua sebutin lagi, penurunan libido, kesulitan orgasme, disfungsi ereksi ataupun impoten, gangguan ejakulasi, dan payudara bengkak atau nyeri saat disentuh. Kayaknya yang payudara bengkak ini khususnya untuk wanita. Oke, baiklah, mungkin itu aja penjelasan singkat dari gua. Semoga menjawab beberapa pertanyaan kalian dan membantu. Dan jangan lupa di like, comment, dan subscribe channel Bro Brewok agar kalian mendapatkan notifikasi video terbaru dari Bro Brewok. Bye bye.